Lause, waktu cepat berlalu ya. Baru juga Natal, sekarang harus menghias telur Paskah lagi. Iya, rasa capek persiapan Natal juga belum habis. Natal sudah Paskah lagi. Bener ya loh, saya cepet banget waktu itu berjalan. Sebenarnya mana sih ya Lause yang lebih penting, Natal atau Paskah? Betul banget ya Lasa. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling penting, mau peristiwa Natal atau peristiwa Paskah. Nah, jadi peristiwa Natal itu adalah peristiwa kelahiran juru selamat, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Nah, kalau Paskah itu adalah kebangkitan. Sesudah ia mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kedua peristiwa ini tuh sebenarnya gak bisa dipisahin. Karena kedua peristiwa ini tuh beruntun terus gitu ya. Jadi kalau mau dibilang saling melengkapi bisa, karena memang ada kelahiran, terus ada kebangkitan, ada kematian, ada kebangkitan. Itu sih loh. Jadi terus kalau mau ditanya lagi, kedua peristiwa ini juga tuh kalau dibilang menggenapi nubuatan dari para nabi ya, para nabi yang ada di PL digenapilah di dalam peristiwa Natal maupun Paskah ini. Jadi keduanya penting sih, sama-sama loh penting, nggak ada yang satu lebih penting gitu. Iya betul sih ya. Pertama kali kan Yesus turun dulu ke dunia, baru disalib dan mati, lalu bangkit. Betul. Nah, Mas Angel nih, penasaran nih juga mau nanya nih, kenapa di perayaan Paskah tuh selalu ada aktivitas untuk menghias telur? Kalau enggak mencari telur yang disembunyiin itu loh. Yang lebih penasaran lagi, di kartu-kartu tuh ya suka ada kelinci-kelinci tuh yang bawa keranjang, telur gitu ya. Iya bener ya Lasa ya, banyak banget sebenarnya aktivitas ya atau kegiatan yang dilakukan ketika Paskah, dan pastinya seru-seru, anak-anak pasti seneng karena mungkin dapat hadiah ya, ketika dapat banyak telurnya yang dicari, pas dapat tuh pasti senang. Nah, tapi yang paling penting yang harus kita ingat, tradisi itu nggak penting loh sebenarnya. Yang paling penting ketika kita merayakan Paskah itu adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, itu berbunyi seperti ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus yang mati, dia nggak bangkit, maka kita tuh masih hidup di dalam dosa kita. Kita masih akan terus berdosa. Dan yang paling mengerikan lagi dikatakan sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Jadi makna atau kalau dibilang yang paling penting di dalam peristiwa Paskah adalah mengingat akan kebangkitan Tuhan. Dia mati mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Itu sih yang paling penting loh, jangan sampai dilupa. Bukan berarti tradisi-tradisi itu nggak bisa kita lakukan atau mungkin kita nggak boleh lakukan, enggak loh. Tapi yang paling kita ingat, makna intinya itu adalah mengingat akan kebangkitan Tuhan. Kalau dipikir-pikir kebangkitan Yesus sangat spektakuler ya. Betul. Oh iya, spektakuler ya, di tengah hoax yang dibikin oleh pemerintah Romawi. Iya, betul banget loh. Lo tahu nggak atau bisa bedain nggak sih kebangkitan Lazarus nih dan kebangkitan Tuhan Yesus? Atau mungkin kebangkitan yang ketika di perjanjian lama tuh, ketika Nabi Elia membangkitkan anak. Nah, ada nggak bedanya menurut Lause nih? Kalau manusia yang dibangkitkan itu nantinya kan mati lagi. Kalau Yesus yang bangkit, dia hidup selamanya. Iya, betul banget Lause. Karena Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah sang sumber hidup, dan dia akan memberikan hidup kepada setiap kita yang percaya kepada dia. Dia memberikan jaminan bukan hidup di dalam dunia aja loh, tetapi hidup kekal. Ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah mati, dia akan memberikan kita jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Itu sih loh. Jadi Yesus adalah sang sumber hidup itu ya, ada di mana-mana ya. Iya, ada di mana-mana bener, karena Yesus itu adalah Tuhan yang omnipresent. Omnipresent itu artinya dia adalah maha hadir. Dia hadir di semua tempat ya. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 itu berbicara tentang
kita manusia tidak bisa lari dari Allah. Mau kita kemana, misalnya kita mau pergi mana, Tuhan tahu. Jadi omnipresent tuh ngomong tentang waktu, tempat, situasi, kondisi, dia ada di semuanya. Dan dia tahu kita lagi ngapain. Terus nih lause-lause, kita bersyukur juga nih karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Nah, Roh Kudus itu menyertai hidup kita, dia akan menolong kita. Gitu, Lause. Nah, Lause, kalau penerapannya untuk minggu ini apa? Nah, penerapan untuk minggu ini yang pertama adalah kita kudu tahu dulu, ya, kita kudu tahu bahwa Paskah itu, kubur Yesus kosong itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang bangkit. Nah, Allah kita memang mati, benar ya, ketika peristiwa Jumat Agung dia mati benar-benar, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, itu yang paling kita tahu tadi, bagian firman Tuhannya udah dikasih tahu ya. Dan yang paling lagi, yang kedua adalah kita bersyukur karena dia adalah Kristus yang bangkit, Allah yang bangkit, maka dia menjadi milik kita dan kita menjadi milik dia. Itu yang kita bersyukur lose-lose. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita jadi milik dia dan dia juga jadi milik kita. Dan dia akan menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang setia dan percaya kepada dia. Terus lose-lose yang ketiga adalah selama kita hidup di dunia, ya, kita juga bersyukur karena Yesus melalui Roh Kudus juga menyertai kita. Ya, Roh Kudus itu dikasih sama Tuhan ketika kita percaya. Jadi setiap orang yang percaya pasti punya Roh Kudus dalam hatinya. Kalau kita sedang sedih, ada Roh Kudus yang menghibur. Nah, mungkin kita bisa tuh ajarin ke anak-anak lase-lase. Kalau misalnya anak-anak sedang sedih, nah anak-anak mungkin gak bisa ngomong ke siapa-siapa, kita kasih tahu, oh ada Roh Kudus yang menghibur hatinya anak-anak. Nah, terus Roh Kudus juga bisa menolong kita nih. Ketika kita nggak tahu mau berdoa apa, nih misalnya saking sedihnya nih kita nggak bisa lagi berdoa, kita bingung mau doa apa. Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa lase. Roh Kudus juga menuntun kita untuk bisa memutuskan yang mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu lase. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita terus berdoa kepada Tuhan agar kita tuh bisa peka terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Gitu lase. Oke. Terima kasih ya untuk Lause Angel ya, Ya. untuk penjelasan firman Tuhan hari ini. Iya, Lause. Dan terima kasih juga untuk Lause-Lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Tuhan Yesus memberkatin. Bye-bye. Bye-bye.